Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi. Episode 154, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Di kamar Morgan Cavier sangat gembira melihat energi dalam tubuh Abigail terus-menerus tersedot ke dalam pusaran. Tidak akan lama lagi dia akan menjadi ranah tertinggi master bela diri termuda di dunia seni bela diri, dan dia akan menjadi jenius yang dicemburui di mata semua orang. Meskipun untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat, Morgan Cavier kehilangan kemampuannya sebagai seorang pria. Tetapi untuk ini, Morgan Cavier lebih menghargai kekuatan. Dalam dunia seni bela diri, hanya kekuatan yang paling dihormati, dan wanita bukanlah apa-apa. Tapi saat ini, pintu kamar Morgan Cavier tiba-tiba didorong terbuka. Melihat ini, Morgan Cavier buru-buru melambaikan tangannya, mengambil kembali pusaran itu, lalu memelototi si penyusup. "Kamu bajingan, apakah kamu tidak tahu cara mengetuk pintu?" Morgan Cavier berkata dengan mata dingin. "Tuan, ini tidak baik, mata air, ada yang salah dengan mata air kita, dan sekarang tidak ada setetes air pun," pelayan itu berkata kepada Morgan Cavier dengan cemas. "Apa?" Morgan Cavier terkejut, "Mengapa ini terjadi? Apa yang terjadi?" Pelayan itu menggelengkan kepala. Morgan Cavier melirik Abigail, menoleh ke pelayan dan berkata, "Bawa aku untuk melihat, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi." Bagi Sekte Tianwu, mata air adalah fondasi dari faksi mereka. Kekuatan banyak murid sekte ini telah ditingkatkan dengan pesat, membuat Sekte Tianwu terus berperingkat tinggi di antara banyak sekte di barat daya. Tapi sekarang mata air telah menghilang, yang mengejutkan Morgan Cavier jika ayahnya kembali, bagaimana dia menjelaskannya. Tepat setelah Morgan Cavier pergi dengan pelayan itu, sesosok tubuh melintas melalui jendela. Nathan Lewis yang datang. Saat ini, Abigail sangat lemah sehingga dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara. Ketika dia melihat Nathan Lewis datang, dia tidak memiliki keterkejutan di matanya, tetapi menatap Nathan Lewis dengan marah. Nathan Lewis melihat Abigail yang lemas di sekujur tubuhnya, dan mengalirkan semburan kekuatan spiritual ke dalam tubuh Abigail, yang membuat Abigail pulih. "Nathan Lewis, kamu bajingan." Setelah Abigail pulih, hal pertama yang dia lakukan adalah meninju Nathan Lewis. Nathan Lewis melangkah mundur dengan tergesa-gesa. "Aku menyelamatkanmu, mengapa kamu masih memukuliku? Bukankah ini balas dendam? Aku hampir kehilangan nyawaku." Abigail menatap Nathan Lewis dengan marah dan berteriak. "Bukankah tidak apa-apa? Aku tahu Morgan Cavier bukan lagi laki-laki, jadi dia tidak bisa melakukan apapun padamu. Sekarang aku akan membawamu untuk membalaskan dendammu." Nathan Lewis tertawa, dia bisa mengerti apakah Abigail marah. "Kamu harus membunuh orang itu untukku, aku ingin melihatnya mati dengan mataku sendiri." Abigail menggertakkan giginya. "Tidak masalah." Nathan Lewis mengangguk. Di belakang aula utama Tianwumen, mata air yang dulu mengalir terus-menerus telah menghilang saat ini. Dasar kolam kering dari mata air terbuka di luar, dan sepertinya tidak pernah ada air. Morgan Cavier melihat pemandangan di depannya dengan wajah serius, dan perlahan-lahan memasukkan kepalanya ke mata air, hanya untuk melihat bahwa di dalamnya gelap, dan dia tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Morgan Cavier mengambil sebuah batu besar dan melemparkannya ke bawah, dengan suara gemericik. Tidak ada suara air, yang membuktikan bahwa tidak ada air di mata air tersebut. "Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi?" Morgan Cavier berteriak, dia ingin penjelasan. "Tuan muda, seseorang baru saja mendengar ledakan. Mungkin seseorang meledakkan mata air, sehingga mata air bocor ke sungai bawah tanah." Pada saat ini, seorang guru besar datang dan mengungkapkan pendapatnya. "Siapa itu? Siapa yang melakukannya?" Morgan Cavier meraung, memaki murid-murid Tianwumen. Tanpa mata air ilahi ini, apa yang akan mereka lakukan dengan Tianwumen di masa depan? Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. "Aku berhasil." Pada saat ini, sebuah suara samar terdengar. Semua orang melihat sekeliling dan menemukan bahwa di atas batu besar, Nathan Lewis memandang rendah orang-orang Tianwumen.
Di samping Nathan Lewis, Abigail berdiri di sana, matanya penuh amarah, menatap Morgan Cavier dengan erat. Semua orang di desa Miao juga diselamatkan oleh Nathan Lewis dan berdiri di belakang Nathan Lewis. Melihat Abigail dan desa Miao diselamatkan, Morgan Cavier terkejut sesaat, dan kemudian berkata kepada Nathan Lewis, "Nak, siapa kamu? Mengapa kamu menghancurkan mata air Tianwumen dan menyelamatkan orang-orang desa Miao ini?" "Aku bukan siapa-siapa, tapi aku hanya tidak menyukaimu, tidak apa-apa." Nathan Lewis mengangkat mulutnya. Begitu ucapan ini keluar, Morgan Cavier tertegun. Dia telah melihat Nathan Lewis. Pada saat itu, Raja Miao berkata bahwa orang ini adalah orang gila, dan ketika dia diseret, dia dalam keadaan berantakan, tetapi sekarang dia orang gila yang berani bicara seperti ini. "Bajingan, bagaimana kamu berbicara dengan tuan muda kami? Ini Tianwumen, siapa yang berani tidak menghormati tuan muda kami di sini?" Semua murid Sekte Tianwu mengeluarkan senjata mereka satu demi satu, mengambil kesempatan untuk memuji Morgan Cavier satu persatu. Menghadapi para penjilat Sekte Tianwu, Nathan Lewis tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Kalian masih saling berteriak, tetapi kalian tidak tahu bahwa tuan muda kalian bukan lagi laki-laki. Dia sekarang adalah seorang kasim. Jika Anda tidak mempercayai saya, Anda dapat memberitahu tuan muda untuk melepas celana Anda." Kata-kata Nathan Lewis mengejutkan banyak murid Tianwumen, dan tidak banyak orang di Tianwumen yang tahu tentang praktik sihir Morgan Cavier, hanya sedikit dari mereka yang mengetahuinya, hanya ada beberapa orang, jadi ada reaksi yang begitu besar. "Kamu bajingan, kamu sedang mencari kematian." Wajah Morgan Cavier panas saat dia diawasi oleh semua orang di Tianwumen. "Aku pikir kamulah yang mencari kematian." Setelah Nathan Lewis selesai berbicara, tubuhnya melayang ke bawah, lalu dia meninju Morgan Cavier. Morgan Cavier dikejutkan oleh angin yang menderu-deru, dia tidak menyangka orang gila memiliki energi setinggi itu. Dalam kepanikan, Morgan Cavier buru-buru mengelak ke belakang, terlihat sangat malu. "Nak, siapa kamu? Apa hubungannya dengan mengikuti desa Miao?" Morgan Cavier tidak tahu kapan tuan muda seperti itu muncul di desa Miao. "Aku tidak ada hubungannya dengan desa Miao. Aku hanya melihatmu menjijikkan sebagai pria dan wanita, dan aku ingin memberimu pelajaran," kata Nathan Lewis dengan nada menghina. Morgan Cavier sedikit menyipitkan matanya, tetapi dia tidak terburu-buru untuk menyerang Nathan Lewis, karena orang yang begitu muda dan kuat tidak bisa menjadi orang biasa, dia pasti menjadi putra dari sekte atau keluarga tertentu. Sekarang Tianwumen sedang berkembang, jadi Morgan Cavier tidak ingin memprovokasi musuh yang kuat untuk Tianwumen. "Kalau begitu kamu pasti datang ke sini untuk Abigail, kan?" Morgan Cavier melirik Abigail di samping Nathan Lewis. "Sudah kubilang, wanita ini terlahir dengan tubuh yang indah, dia bisa memikat, jangan tertipu olehnya. Hentikan omong kosong, aku senang terpesona, apakah kamu ingin melakukannya? Aku merusak mata air Tianwumenmu, dan kamu tidak berani melakukan apapun denganku, bukankah kamu terlalu pengecut? Kamu tidak berani melakukan apapun, hanya berlutut dan bersujud kepadaku, dan aku akan membiarkanmu pergi," kata Nathan Lewis dengan tidak sabar. Wajah Morgan Cavier menjadi dingin, dan dia berkata dengan muram, "Nak, kamu mencari kematian." Setelah selesai berbicara, tubuh Morgan Cavier langsung bergerak ke arah Nathan Lewis, dan menamparkan dada Nathan Lewis dengan telapak tangannya. Di telapak tangan Morgan Cavier, ada cahaya merah redup yang berkedip-kedip, yang bisa dilihat sebagai penggunaan ilmu sihir. Sudut mulut Nathan Lewis terangkat, dan dia tidak bersembunyi atau menghindar. Dengan kekuatan master hebat seperti Morgan Cavier, dia tidak bisa menghancurkan tubuh kuat Nathan Lewis sama sekali. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.